Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, di video kali ini saya membahas tentang tutorial taper fade ya teman-teman ya. Jadi tutorial kita kali ini agak berbeda teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita parting dulu rambutnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langkah pertama di sini saya memakai sepatu nomor 3 teman-teman ya. Jadi dengan posisi close teman-teman. Jadi biasanya kalau di tutorial fade saya pakai sepatu nomor 2 teman-teman. Tetapi karena di sini tutorial kita taper fade, jadi kita pakai sepatu nomor 3 dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, langkah selanjutnya saya di sini memakai trimmer ya teman-teman ya. Jadi trimmernya itu nggak boleh tinggi teman-teman. Jadi setinggi itu teman-teman ya. Jadi kalau buat taper itu batas tinggi kosongnya itu setinggi itu teman-teman. Nanti kalau ketinggian itu teman-teman, jadi nggak bagus lah hasilnya. Oke, di belakangnya juga seperti ini teman-teman ya. Jadi ukuran trimmernya itu setinggi ini teman-teman. Jadi pas di telinganya aja teman-teman, jangan di pertengahan panjang telinganya, itu maksud saya. Nanti kalau ketinggian udah nggak taper fade lagi namanya teman-teman, udah jadi fade lagi gitu, low fade jadinya gitu. Oke teman-teman, langkah selanjutnya di sini saya memakai sepatu 0,5 teman-teman ya. Jadi dengan posisi close dulu teman-teman. Jadi nanti setelah posisi close ini langsung posisi half teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman yang penasaran dengan clipper saya ini memakai clipper wall super taper teman-teman. Tetapi karena saya kasih stiker jadi nggak kelihatan super tapernya gitu. Oke, setelah itu saya di sini memakai sepatu nomor 1 teman-teman ya. Jadi dengan posisi open dulu teman-teman. Nanti dengan posisi open ini langsung kita satukan gradasinya dengan 0,5 tadi dengan sepatu nomor 1 itu teman-teman, dengan posisi close teman-teman ya. Jadi kita gosok dulu dengan nomor 1 dengan posisi open. Setelah itu nantinya langsung kita habiskan ya teman-teman ya, garisnya itu dengan posisi close teman-teman. Ya, setelah itu di sini posisi close teman-teman ya. Jadi ada garisnya itu teman-teman. Jadi kita habiskan garis yang masih ada sisa-sisanya itu teman-teman dengan posisi close ini tadi. Jadi bagi teman-teman, kalau garis lainnya masih ada, jadi pakai dengan sepatu 0,5 teman-teman dengan posisi half, kalau enggak open teman-teman. Tetapi kalau saya pribadi menghilangkan garis lainnya yang itu cukup dengan sepatu nomor 1 dengan posisi close teman-teman ya. Oke, setelah itu di sini saya memakai clipper tanpa pakai sepatu teman-teman ya. Jadi dengan posisi close dulu dan half teman-teman. Jadi kita hilangkan batas line yang trimmernya tadi teman-teman. Jadi saya ingatkan lagi kepada teman-teman, menghilangkan garis line itu kalau posisi datar itu clippernya nggak bagus teman-teman. Jadi cara menghilangkannya itu harus pakai ujung clippernya aja teman-teman ya.
Oke, di sini cara saya masih sama ya. Jadi dengan sepatu 0,5 posisi close dulu, setelah itu dengan posisi half teman-teman ya. Jadi dengan sepatu 0,5 ini polanya itu jangan terlalu ketinggian teman-teman. Jadi kalau boleh polanya itu kita bikin hemat, jangan terlalu tinggi. Nanti kalau terlalu tinggi buat pola nomor 1 menghilangkan batasnya nggak ada teman-teman. Oke, sepatu nomor 1 dengan posisi open lagi teman-teman ya. Jadi cara saya ini nggak pernah saya ubah teman-teman. Jadi dari kiri ke kanan ke belakang sama aja semua teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masih pemula, cara saya ini tetap sama teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang pemula supaya tidak bingung dan langsung paham gitu kan. Oke teman-teman, setelah dengan posisi open, di sini kita posisi close teman-teman ya. Jadi kita hilangkan langsung garis line-nya teman-teman, antara 1,5 dan 0,5 posisi half tadi teman-teman ya. Oke, setelah itu kita hilangkan garis line yang trimmer tadi teman-teman ya. Jadi dengan posisi close, setelah itu dengan posisi half teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya caranya tetap sama teman-teman ya. Jadi nggak perlu saya jelasin kepada teman-teman semua, karena di step ini caranya tetap sama teman-teman. Oke teman-teman, setelah itu di sini langkah overcome teman-teman ya. Jadi biasanya kalau saya overcome itu saya dorong ke samping dulu. Setelah itu saya dorong dari bawah ke atas teman-teman. Kira-kira seperti ini. Jadi semua video saya, gaya overcome saya tetap seperti ini teman-teman. Tidak pernah berubah. Jadi bagi teman-teman yang masih pemula, cara saya, ingat aja cara saya overcome teman-teman. Jangan diubah-ubah. Asalkan teman-teman mengerti dengan cara saya, insya Allah teman-teman akan mendapat hasil yang lebih baik teman-teman ya.
Oke teman-teman, di sini langkah selanjutnya kita memakai trimmer teman-teman ya. Jadi kita detailkan point length-nya dulu teman-teman. Jadi disinilah kelihatannya yang mana basic haircut dan yang mana taper fade teman-teman ya. Jadi kalau nggak ada garis ini, taper fade itu nggak bakalan jadi teman-teman. Oke, setelah itu di sini saya memakai gunting thinning scissor teman-teman. Jadi kita detailkan atau kita hilangkan sisa-sisa yang menggumpal teman-teman, yang masih hitam-hitam teman-teman. Jadi seperti contohnya itu yang di dekat telinganya itu ada hitam-hitam teman-teman. Jadi itulah yang kita hilangkan, yang menggumpal-gumpal itu teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah saya memakai gunting thinning scissor, di sini saya masih memakai gunting dengan teknik picking teman-teman. Jadi di sini saya melihat masih ada gumpalan-gumpalan yang kecil-kecil teman-teman, yang hitam-hitam. Jadi di teknik inilah kita bisa mengambil sisa-sisa yang kecil-kecil itu teman-teman ya. Oke teman-teman, langkah selanjutnya di sini saya memotong rambut atasnya teman-teman ya. Jadi cara memotong rambut atasnya ini saya nggak tahu namanya teknik apa teman-teman. Yang penting intinya itu rambut kiri kanan belakang sama panjang teman-teman. Tetapi kalau teman-teman tanya, bang itu teknik apa bang? Saya nggak tahu teman-teman, jujur. Mungkin ada juga teman-teman sebagian melihat gunting saya itu kok beda ya. Ya karena saya itu tangan saya itu mainnya kidal teman-teman. Jadi gunting saya itu sebenarnya gunting khusus tangan kanan teman-teman. Tetapi orang nggak ada yang jual gunting khusus tangan kidal teman-teman. Jadi teknik saya memegang gunting itu agak berbeda teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, cara saya memegang gunting itu agak berbeda dari yang lain teman-teman. Sebenarnya cara memegang gunting yang benar itu saya juga bisa sih sebenarnya teman-teman. Cuman karena kebiasaan lebih enak pakai yang seperti itu ya berkelanjutan lah seperti ini teman-teman ya.
Tetapi ya, saya sarankan kepada teman-teman yang masih pemula, kalau mau belajar gunting itu lebih bagus cara yang biasa aja teman-teman, jangan diubah-ubah, mana yang kenyamanan teman-teman aja. Jadi memotong rambut atasnya itu, ketiaknya itu jangan ketinggian teman-teman, jadi nggak, liatnya itu nggak enak gitu kan. Oke teman-teman, kita kasih produk powder dulu teman-teman ya. Jadi disinilah hasilnya teman-teman, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masih pemula, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman ya. See you next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.